Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Indonesia Merauke dengan nomor pokok mahasiswa 2017-84-2030-22. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai momentum dan impuls yang akan menjadi materi pengantar penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang materi momentum dan impuls, seperti yang kita tahu, pasti banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa sih kita harus mempelajari materi ini? Apa sih pentingnya materi ini? Dan apa sih manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari untuk pelajaran ini? Nah, di sini saya akan menjawab semua itu dengan menjelaskan pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi ini, pemaparannya bisa dinikmati melalui video pembelajaran yang telah disediakan sebagai berikut. Selamat menonton.
Baik, itu adalah pemaparan mengenai konsep momentum dan impuls dari video pembelajaran. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memaparkan melalui yang pertama, yaitu penerapan momentum. Penerapan momentum sendiri itu dalam kehidupan sehari sering kita jumpai atau sering kita alami melalui kegiatan kita dalam sehari-hari. Nah, seperti contoh saja sebagai berikut. Yang pertama adalah permainan bola bowling. Nah, seperti yang kita tahu, pernah kan pasti kalian melihat bola bowling atau permainan bola bowling di TV? Pastinya kalian sudah pernah melihatnya walaupun melalui media televisi. Bola bowling merupakan salah satu cabang olahraga yang menerapkan konsep momentum, di mana orang yang melempar bola bowling pada lintasannya, maka akan sukar dihentikan karena massa dan percepatan bolanya. Jadi konsep momentum itu ada pada permainan bola bowling. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua, yaitu pistol. Nah, seperti yang kalian tahu, kalian pasti sering kan melihat pistol. Di sini nggak mungkin ya tidak ada yang pernah melihat pistol. Pasti kalian tahu lah apa itu pistol dan bagaimana cara menggunakan pistol. Tetapi di sini kita tidak akan berbicara bagaimana cara menggunakan pistol, melainkan kita akan berbicara mengenai konsep momentum yang terdapat pada pistol tersebut. Di mana seperti yang kita tahu, untuk memperjelasnya di sini ada sebuah video pembelajaran. Silakan menikmati videonya. Oke, baik, sekian videonya. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat ya, ada sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru dan pistol ditembakkan, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Dan pada saat ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistol bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi dapat disimpulkan dari video tersebut, pistol akan bertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima dari pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol, di mana itu termasuk hukum 3 Newton, yang merupakan hukum aksi reaksi. Oke, baik, kita bicara tentang penerapan momentum yang ketiga, yaitu mobil. Nah, berbicara tentang mobil merupakan kendaraan roda 4 yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pastilah tidak asing kalau kita berbicara tentang mobil. Nah, mobil ini didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tabrak. Jadi waktu sentuh yang lama menyebabkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Jadi kenapa mobil didesain mudah penyok? Karena untuk menyelamatkan pengemudi yang lebih terjamin. Baik, selanjutnya kita ke penerapan keempat, yaitu airbag system. Nah, airbag system ini merupakan sebuah bantal di kendaraan yang berisi suatu gas, di mana ketika terjadi tabrakan bantalnya akan mengembang dan melindungi penumpang kendaraan dari kecelakaan tersebut. Dan prinsip airbag system ini adalah memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan momentum pengemudi. Yang mana jadi airbag system ini atau kantung udara ini digunakan untuk memperkecil gaya akibat tumbukan yang terjadi saat tabrakan. Oke, penerapan yang terakhir yaitu bola biliar. Nah, apakah kamu pernah memperhatikan bola biliar? Nah, apa yang dilakukan pemain untuk mendapatkan poin? Iya, benar, dengan memasukkan bola target ke dalam lubang. Nah, bola putih diarahkan menuju bola target, ini menyebabkan bola putih memiliki perubahan kecepatan. Dengan perubahan kecepatan tersebut, bola putih dapat dikatakan memiliki momentum. Jadi, apabila bola putih bertumbukan dengan bola target, mengakibatkan bola target bergerak menuju lubang. Nah, dengan demikian maka disimpulkan bahwa terjadi perubahan momentum pada kedua bola biliar tersebut setelah tumbukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita masuk ke penerapan yang pertama, yaitu sarung tinju. Bicara tentang sarung tinju, pernahkah kalian menonton pertandingan tinju di TV?
Nah, sarung tinju ini yang dipakai oleh petinju dan berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Nah, ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut akan memiliki waktu kontak yang cukup lama, di mana karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Jadi, semakin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit yang dirasakan akan lebih berkurang. Oke, penerapan impuls selanjutnya yaitu adalah matlas. Nah, matlas ini merupakan salah satu alat olahraga yang sering dipakai oleh para pejudo atau para pencak silat, di mana matlas dimainkan untuk memperlambat selang waktu bekerjanya gaya impuls sehingga tubuh tidak akan terasa sakit. Jadi, bisa dibayangkan ketika dirimu dibanting atau berbenturan dengan lantai, pasti tubuhmu akan merasakan sakit yang luar biasa karena berbenturan dengan lantai. Tetapi berbeda dengan atlas yang kita gunakan, di mana saat tubuh kita dibanting, maka yang kita rasakan tidak akan terlalu sakit. Ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuh dan lantai sangat singkat. Tetapi ketika tubuh dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil. Penerapan yang ketiga yaitu adalah palu. Berbicara mengenai palu, palu ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastilah siapa yang tidak tahu sih apa itu palu. Nah, di sini itu palu merupakan alat tukang yang biasa dipakai oleh tukang ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi? Nah, adakah yang bisa menjawabnya? Kira-kira adakah yang tahu kenapa palu tidak dibuat dari kayu aja, melainkan dibuat dari besi? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Oke, di sini saya akan menjawabnya ya. Jadi, mengapa palu diciptakan bukan dari kayu aja, melainkan dari besi? Yaitu karena tujuan utama yaitu supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat. Sehingga gaya impuls yang dihasilkan oleh lebih besar, maka kalau gaya impulsnya besar, paku akan tertanam lebih dalam lagi. Jadi, semakin besar gaya impulsnya, maka semakin singkat waktu kontaknya. Penerapan selanjutnya itu adalah helm. Nah, helm ini sendiri merupakan benda yang sering kita gunakan ya saat menaiki kendaraan bermotor, di mana kita harus memakai helm. Jadi kita tidak asing lagi yang namanya helm ya. Jadi kita setiap hari itu menggunakan helm saat berkendara bermotor atau saat menaiki motor. Yang kita tahu saat berbicara tentang helm ini, kalau kalian perhatikan bagian dalam helm, pasti Anda akan melihat lapisan lunak. Nah, seperti gabus atau spon. Nah, lapisan lunak tersebut bertujuan untuk memperlama waktu kontak seandainya kepala Anda terbentur ke aspal jika terjadi kecelakaan atau tabrakan ya. Nah, jika ada lapisan lunak tersebut, gaya impuls akan bekerja lebih cepat, sehingga walaupun memakai helm, Anda akan pusing-pusing ketika terbentur aspal. Jadi, fungsi helm ini sendiri untuk melindungi kepala kita jika terjadi benturan atau tabrakan, serta kecelakaan yang tidak diinginkan atau tidak ingin dialami. Oke, kita masuk ke penerapan yang terakhir yaitu yang kelima, sabuk pengaman. Nah, berbicara sabuk pengaman ini pasti sering kita pakai ya. Saat kita naik mobil pasti kita menggunakan sabuk pengaman demi keselamatan dan kenyamanan berkendara. Nah, sabuk pengaman ini juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Nah, sabuk pengaman didesain elastis. Nah, sabuk pengaman juga berfungsi dan cara kerjanya sama dengan balon udara pada mobil, yakni untuk mengurangi waktu sentuh antara pengemudi dengan dashboard mobil pada saat bersentuhan atau saat kecelakaan. Jadi gunanya sabuk pengaman ini untuk mengamankan pengemudi dari benturan akibat kecelakaan serta tabrakan. Baik, sekian pemaparan video pembelajaran pada kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.